Sobat Goes, gear atau speed sepeda adalah ruh dari sepeda itu sendiri. Karenanya bagian ini sangat penting dan krusial bagi para pesepeda. Gear pada sepeda sendiri terdiri dari chainring dan sprocket, di mana masing-masing bagian ini memiliki perannya masing-masing. Di video kali ini, Pesantra Bike akan sharing sedikit tentang chainring dan sprocket. Simak pembabarannya berikut ini. Chainring adalah gerigi depan yang menyatu dengan pedal sepeda. Beberapa istilah lain untuk chainring adalah crankset, front chain wheel, crank, atau ankle. Berdasarkan jumlah dan ukuran chainringnya, chainset secara umum dibagi menjadi standar atau double chainring, di mana memiliki dua chainring, ukurannya biasanya 52/39T. Umumnya digunakan untuk jalanan yang relatif ke datar. Kemudian compact chainring, memiliki dua chainring dengan ukuran chainring lebih kecil dari standar, biasanya 50/34T, supaya lebih enak dibawa ke jalan mendaki. Kemudian triple chainring, memiliki tiga chainring, bisa untuk mendaki atau kencang di jalan datar tanpa spesialisasi. Artinya sepeda ini bisa dibawa untuk semua medan. Pilihan gearsnya sangat banyak dan kadang membingungkan. Dan terakhir, single chainring, di mana hanya memiliki satu chainring, tidak memiliki pilihan gigi depan, sehingga bisa menghilangkan front derailleur, sehingga mengurangi beban dan membuat shifting menjadi lebih mudah. Chainringnya khusus, memiliki fitur narrow wide agar rantai tidak gampang lepas. Sprocket adalah kumpulan gear di roda belakang. Walaupun sprocket dan kaset sering diartikan sama, tetapi istilah kaset lebih dipakai untuk sprocket dengan hub roda free hub, atau hub yang memiliki jalur atau slope, di mana sprocket dimasukkan dengan cara didorong. Sementara hub roda dengan free wheel, yang mana sprocket dimasukkan ke hub dengan diputar karena memiliki ulir atau drat, tidak memiliki istilah kaset. Sementara cock adalah satuan keping atau piringan gear dalam kumpulan sprocket atau kaset. Contoh sepeda dengan kaset 7 speed ukuran 14/28T. Artinya kaset memiliki 7 sprocket dengan ukuran terkecil 14T dan ukuran terbesar 28T. Tidak semua spesifikasi sepeda mencantumkan ukuran dari setiap sprocket yang dipasang. Untuk mengetahuinya, biasanya bisa dicari di website pembuat kaset untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Pada kaset sepeda standar, biasanya pengaturan ukuran sprocket diatur agar tidak terlalu jauh beda antar sprocket yang bersebelahan, untuk mengurangi loncatan kekuatan pada kayuhan pedal ketika berpindah gigi. Agar ketika kita mengganti gear, kekuatan kayuhan tidak akan berubah drastis, sehingga kita bisa menjaga momentum dan kecepatan sepeda untuk tetap melaju stabil. Tetapi untuk sepeda yang khusus, urutan ukuran sprocket bisa diatur secara manual menyesuaikan tujuan dari pengendara sepeda. Kemampuan kaset dinyatakan dengan range kaset dan gear ratio. Range kaset diukur berdasarkan ukuran cock yang paling kecil dan yang paling besar. Sedangkan gear ratio menyatakan perbandingan gear terbesar dengan gear terkecil dalam satuan persen. Contohnya sepeda dengan kaset 10T/50T, gear range-nya adalah 50 dibagi 10 dikali 100%, di mana artinya adalah 500%. Berdasarkan range-nya, kaset dapat dibagi menjadi narrow ratio kaset. Jika perbedaan antara sprocket yang terkecil dan terbesar kurang dari 20. Contoh 11/28T. Biasanya dipakai pada sepeda balap karena jalanan yang cenderung datar. Lalu ada wide ratio kaset. Jika perbedaan antara sprocket yang terkecil dan terbesar lebih dari 20. Contoh 11/40T. Biasanya dipakai pada sepeda gunung untuk mengantisipasi jalan yang mendaki atau turun. Kemudian ada mega range kaset. Kaset dengan ukuran sprocket terbesar ukurannya jauh dari sprocket-sprocket sebelumnya.
Biasanya dipakai untuk menghadapi jalan tanjakan ekstrim. Contoh 8 speed Mega Range kaset dengan ukuran kok 11, strip 13, strip 15, strip 17, strip 20, strip 23, strip 26, strip 34. Di mana lompatan pada sprocket terakhir jauh berbeda dari urutan sebelumnya. Perkembangan sepeda memunculkan sprocket gear yang super besar dan super kecil. Ukuran sprocket besar yang sudah menjadi umum sekarang ini adalah 50T dan ukuran yang kecil adalah 10T. Dengan ukuran sprocket yang lebih kecil, kita bisa memacu sepeda dengan lebih cepat pada jumlah putaran pedal yang sama, terutama dengan kemunculan grup set 12 speed yang banyak dipakai pada sepeda single chainring. Cross chaining atau crossover adalah kondisi di mana terjadi kombinasi antara chainring terbesar dengan sprocket terbesar, atau kombinasi antara chainring terkecil dengan sprocket terkecil, akan membuat rantai sepeda sangat menyilang dan tegang. Akibatnya adalah akan terjadi kehilangan tenaga. Rantai akan efisien jika bekerja pada posisi lurus. Ketika posisi rantai sudah sangat miring, akan terjadi banyak gesekan, baik antara link rantai maupun dengan gigi sprocket atau chainring. Gesekan ini akan memberikan tahanan yang membuat tenaga kayuhan semakin berat. Kemudian, rantai sepeda akan tegang, kencang, dan memberikan tekanan yang besar pada semua komponen penggerak sepeda. Dapat mengakibatkan kerusakan komponen-komponen itu jika berlangsung terus-menerus, karena part sepeda ditarik ke samping, dan terjadi gerusan antara rantai dan gear sepeda. Lalu, rantai yang miring dapat mengurangi daya ikat ke gigi gear, dapat membuat rantai terlepas jika menerima beban yang berat. Dan pada kombinasi sprocket kecil dan chainring kecil, rantai malah akan menjadi kendor dan jika ada guncangan bisa memukul ke sepeda dan terlepas. Cross chainring atau rantai menyilang sangat mudah untuk terjadi pada sepeda triple chainring, yang membuat walaupun sepeda triple chainring memiliki banyak pilihan gigi atau speed, tetapi tidak semua efektif ketika dipakai. Duplicate atau overlapping gear. Untuk sepeda yang multi gear, pasti akan terjadi overlapping gear. Overlapping maksudnya adalah kombinasi beberapa chainring dan sprocket akan menghasilkan gear rasio yang sama. Contohnya kombinasi 53/19 dan 39/14 akan menghasilkan gear rasio 2,79. Banyak orang yang tidak menyukai duplicate gear ini karena merupakan pemborosan part pada sepeda dan membuat shifting yang tidak efektif. Dengan mengurangi duplicate gear, juga akan mengurangi berat sepeda dan membuat pemilihan gear yang lebih sederhana. Makanya sekarang ini banyak sepeda yang memiliki gear satu saja atau single chainring, atau hanya memiliki satu chainring di depan. Ya, demikianlah penjelasan tentang chainring dan sprocket untuk Sobat Goes ketahui. Klik like dan share jika suka dengan video ini, dan jangan lupa tinggalkan pendapat Sobat Goes di kolom komentar agar kami tahu video ini bermanfaat bagi Sobat Goes. Terakhir, subscribe channel Vesandra Bike bagi Sobat Goes yang belum subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Like dan share jika kalian suka dengan video ini.